Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya, kamu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari sebuah teks ya. Sebelum melanjutkan materi kita hari ini, mari kita berdoa agar selalu diberi kelancaran dalam kegiatan belajar hari ini. Berdoa, silakan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam eksposisi. Kemudian, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, sebelum mengidentifikasi bagian-bagian teks eksposisi, yang perlu kamu tahu mengenai ciri-ciri teks eksposisi, yaitu eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan, baik berupa lisan maupun tulisan. Kemudian, gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Jadi anak-anak, masing-masing manusia itu memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Jadi mereka menyajikan teks eksposisi itu dari sudut pandang mereka masing-masing. Kemudian, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara, harus menyertakan alasan-alasan logis agar bisa diterima oleh pendengar atau pembaca. Nah, tujuannya apa sih? Ya itu tadi, agar untuk membuktikan kebenaran dari argumen tersebut. Jadi penulis atau pembicara perlu menyertakan fakta ya, perlu menyertakan data dan lain-lain. Nah, berikutnya struktur teks eksposisi atau bagian-bagian teks eksposisi. Nah, yang pertama itu ada bagian dari tesis. Tesis atau pernyataan pendapat. Bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berisi pendapat umum terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis atau pembicara. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi. Nah, argumentasi ini anak-anak adalah unsur penjelas dari tesis ya. Nah, di dalam bagian ini itu bisa saja ada alasan-alasan logis ya, kemudian data, hasil temuan, kemudian fakta, dan pendapat dari para ahli. Itu berada di bagian argumentasi teks eksposisi. Baru yang terakhir, penegasan ulang. Nah, ini menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis atau pembicara. Nah, ini ya bisa saja disebut dengan rekomendasi atau penegasan ulang di bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Berikutnya, anak-anak, bentuk teks eksposisi itu dapat berupa teks lisan maupun tulisan ya. Nah, ini bisa kamu lihat. Nah, ini adalah bentuk dari teks eksposisi berupa tulisan. Misalnya ada teks editorial, kemudian teks opini. Ya, kalau yang berupa lisan itu berupa pidato, kemudian berupa ceramah dan lain-lain. Sekarang, apa sih anak-anak manfaat mendengarkan atau membaca teks eksposisi? Nah, yang pertama, untuk mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan oleh penulis atau pembicara. Jadi misalnya ada sebuah permasalahan yang sedang fenomenal ya, itu ada seseorang yang menanggapi permasalahan tersebut dengan argumen-argumennya. Nah, kemudian yang kedua, ini kamu bisa menelaah argumentasi penulis atau pembicara. Kemudian jika kamu setuju dengan argumen dari pembicara, berarti kan kamu mengiyakan ya. Jika kalau misalnya kamu tidak percaya dengan argumen pembicara, berarti kan kamu bisa menolak.
Jadi kamu bisa menelaah ini kamu setuju atau tidak dengan argumen dari pembicara atau penulis. Berikutnya, cara mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi teks eksposisi. Yang pertama, mencari masalah apa yang dibahas dalam teks eksposisi. Tentunya kamu harus membaca dulu ya. Kemudian yang kedua, mencari pendapat pembicara atau penulis tentang topik yang dijadikan bahan teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, mencari argumen apa yang digunakan pembicara untuk menguatkan pendapatnya. Kemudian yang keempat, mencari bukti atau sesuatu hal, misalnya berupa data, fakta. Kemudian yang kelima, mencatat informasi penting yang ada di dalam teks eksposisi. Kemudian sekarang membedakan fakta dan opini. Anak-anak dalam menyampaikan argumen di dalam teks eksposisi, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan logis. Nah, fakta-fakta itu disajikan dalam bentuk kalimat fakta, sedangkan alasan logis disajikan dalam kalimat opini. Berikutnya, ciri-ciri dari kalimat fakta. Yang pertama, bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, mempunyai data yang tepat dan akurat. Yang ketiga, mempunyai narasumber yang dapat dipercaya dan terpercaya. Kemudian yang keempat, bersifat objektif, yaitu data benar-benar ada dan tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data yang menggambarkan suatu objek. Jadi ini tidak main-main ya anak-anak ya, maksudnya tidak mengarang penulis atau pembicaranya. Kemudian yang kelima, biasanya kalimat fakta dapat menjawab semua pertanyaan, yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau 5W plus 1H. Kemudian menunjukkan kejadian yang pernah terjadi. Kemudian yang ketujuh, informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya. Berikutnya, ini ada contoh kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, ini coba dilihat dari berdasarkan ciri-ciri kalimat fakta sebelumnya ya. Nah, ini bisa dibuktikan kebenarannya, data tepat akurat tertera tanggal di mana data itu diambil. Kemudian narasumber yang dapat dipercaya yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian menunjukkan kejadian yang pernah terjadi yaitu di tahun 2013. Berikutnya, ciri-ciri kalimat opini. Ciri-ciri kalimat opini. 1. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian bersifat subjektif dan biasanya dilengkapi dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, pemikiran pribadi. Tidak terdapat narasumber. Jadi kalau tadi di kalimat fakta kan berdasarkan narasumber yang dipercaya dan terpercaya. Kemudian berisi tanggapan atas peristiwa yang terjadi. 5. Menunjukkan peristiwa yang belum atau akan terjadi atau akan dilakukan. Kemudian yang keenam, argumen atau pendapat seseorang. Kemudian yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, menggunakan kata bisa jadi, mungkin, menurut, sangat, tidak mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Ini hanya tanda ya anak-anak ya, bahwa
itu merupakan kalimat opini. Nah, sekarang contoh kalimat opini. Nah, contoh kalimat opini, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, coba dilihat analisisnya. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya, yaitu bersifat subjektif ya, hanya dilengkapi dengan pendapat dan saran. Kalimat tersebut merupakan pemikiran pribadi, tidak terdapat narasumber. Kemudian menggunakan kata seharusnya. Nah, ini merupakan saran. Jadi sudah bisa ya membedakan mana yang kalimat fakta, mana yang kalimat opini. Nah, sekarang materi berikutnya, perbedaan pendapat dan argumen. Pendapat itu merupakan tanggapan seseorang tanpa didasari sebuah alasan atau pemikiran yang kuat. Kalau argumen merupakan tanggapan seseorang yang didasari suatu alasan atau pemikiran yang kuat. Jadi bisa dibedakan ya antara pendapat dan argumen. Nah, berikutnya contoh pendapat dan argumen. Sekarang kita lihat contoh yang argumen dulu. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang haram ini, khususnya narkoba. Kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Nah, ini merupakan argumen anak-anak. Nah, ini didasari sebuah alasan atau pemikiran yang kuat, ya. Memang benar kalau secara ekonomi, kalau buat narkoba, ya, itu bisa menghambur-hamburkan uang. Kemudian contoh berikutnya mengenai pendapat. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa Indonesia di masa depan. Ini opini ya anak-anak, ya, tanpa didasari sebuah alasan atau pemikiran yang kuat. Nah, maksudnya tidak disertai alasan-alasan logisnya. Ini hanya sekedar pendapat, ya. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan komentar di Google Classroom, bisa komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih, jangan lupa link ini di-share ke teman-temannya agar bisa lebih bermanfaat lagi. Kemudian selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.